Halo teman-teman, sahabat Insan Astra Agro di seluruh penjuru Indonesia. Kali ini aku akan mengajak kalian buat jalan-jalan di salah satu rumah karyawan kita yang ada di PT Tunggal Perkasa Plantation. Nah, beliau ini mempunyai hobi yang sangat unik sekali, yaitu berbudidaya bonsai. Nah, namanya Pak Wido. Beliau adalah salah seorang karyawan di PT Tunggal Perkasa Plantation, teman-teman. Beliau ini juga punya hobi yang sangat unik, yaitu memelihara bonsai, yang tentunya notabene bonsai itu adalah salah satu komoditas yang memerlukan kesabaran tingkat tinggi. Nah, mari kita oprek sekaligus kita belajar bagaimana sih caranya berbudidaya bonsai yang baik, terus bagaimana prospek keuangannya, pasarannya bagaimana. Kita langsung tanya-tanya dan kita langsung belajar diskusi ke ahlinya langsung. Yuk, check it out bersama Gria Asri Channel. Pak Wido, saya pengen ngobrol-ngobrol dikit, boleh ya Pak ya? Boleh. Kita ngobrol sebentar ya. Oke. Kalau saya sebenarnya dari kecil Pak, dari 91, cuman yang fokus kalau di sini itu dari 2014 Pak, jadi 8 tahun untuk rekrut sama bonsai Pak. Kira-kira ini Pak Wido, apa yang membuat Pak Wido itu begitu tertarik, begitu antusias memelihara bonsai? Itu seninya di mana? Kalau untuk bonsai sendiri ini sebenarnya melatih kesabaran Pak, melatih kesabaran juga karena prosesnya memang proses jangka panjang ya kan. Terus juga termasuknya kalau investasi ya investasi jangka panjang juga, karena tidak bisa dipanen dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya kan, bahkan sampai puluhan tahun baru bisa terpanen. Jadi kalau misalkan kok ada bonsai harganya mahal sekali, kadang orang nengokkan dari situ loh kok harganya mahal. Cuman kalau kita udah menjalani prosesnya dari pembuatannya sampai puluhan tahun dengan harga yang sekian, itu sebenarnya dibandingkan pun nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan prosesnya, karena prosesnya bertahun-tahun. Dari mulai ini Pak, misalkan kita bikin dari pondasinya dulu, pondasi itu untuk akarnya, ini program akar namanya, nanti baru ke atas program batang, baru program cabang baru anak cabang, sampai perantingan. Detail sekali Pak, sampai perantingan itu prosesnya berurutan sampai hingga akhirnya jadi sebuah bonsai ya kan, seperti itu. Oke, tadi Pak Wido sudah menjelaskan nih macam-macamnya nih, program mulai dari program akar, batang, ranting sampai percabangan dan lain sebagainya. Kira-kira kalau jenis komoditas ataupun jenis tanaman favorit Pak Wido itu apa yang menurut Pak Wido paling mudah pembentukannya dan juga paling laris di pasarannya? Kalau untuk pembelajaran itu jenisnya jenis-jenis ficus Pak. Jenis ficus itu beringin lah, jenis-jenis beringin, ada beringin Korea, dolar Korea, terus ada kimeng, ada beringin Indonesia, ada elegan. Nah, itulah yang prosesnya kalau untuk pembelajaran itu yang mudah seperti itu. Terus ada anting putri, terus yang baru-baru ini lagi ngetren-ngetrennya ya kan, dari trendingnya bonsai sayang simbur Vietnam. Sayang simbur Vietnam ya. Sayang simbur Vietnam, sayang simbur Thailand, ada mikro, ada daun biasa, bunga putih, bunga ungu dan sebagainya. Itu yang lagi ngetrennya sekarang untuk saat ini. Kalau di wilayah tempat tinggal Pak Wido sendiri nih, ini kira-kira perhatian masyarakat ataupun pernah ada kunjungan dari pejabat perusahaan datang ke rumah Pak Wido untuk melihat koleksi-koleksi Pak Wido, serta antusiasme mereka seperti apa Pak? Ya, ada juga Pak yang nengok, terus antusiasnya ya lumayan ya kan, maksudnya ada dukungannya lah, maksudnya ada dukungannya ataupun motivasinya untuk meneruskan kreasi saya itu. Ada juga Pak di maksudnya untuk di wilayah sini ya, kayak karena kita tinggal di Riau mungkin Pekanbaru ya kan, terus untuk air mulai ada juga, yang keluar pulau misalkan ke Jawa ada juga Pak, keluar Jawa.
Oke, kalau misalkan kita mau bikin bonsai ini jenisnya kimeng Pak, kimeng jadi ficus ya kan, tetap jenis ficus. Itu kita mulai dari pondasinya. Dari pondasi itu ini dari cangkok ya kan, dari cangkok dibelah 4. Nah, berlanjut seterusnya dari 8 jadi 16 dan seterusnya jadinya jadi nampak bonggol besar seperti ini Pak. Nah, Itu dibelah ya Pak ya? ini karena dibelah, kalau nggak dibelah ya masih segini ya, masih segini. Ini umurnya sekitar 8 sampai dengan 9 bulan. Oke, ini kalau dari ukuran tanamannya ini Pak Wido, ini berumur berapa ini? Ini 8 sampai dengan 8 bulan dari cangkok sebesar batang rokok lah segini. Ya kita cangkok, kita tanam, baru kita angkat lagi, kita belah, kita kasih tataan bawahnya. Kalau ini menggunakan batok bawahnya ini. Pakai batok. Ini pakai media ember bekas ya atau ember baru ini? Ini Memang kita siapkan ya Pak? Pak, memang kita siapkan sebelum dia ganti sepatu. Kalau misalkan udah jadi kita ganti pakai pot semen ya kan. Oke. Cuman ini kan masih proses. Ini untuk cemara udang Pak, cemara udang. Sebenarnya ini yang namanya cemara udang itu memang dibikin untuk ukurannya ukuran L lah Pak, ukuran L. Jadi biasanya untuk bonsai taman Pak, untuk bonsai taman. Dan ini direncanakan pun untuk bonsai taman juga karena ukurannya memang tinggi nih, 1 meteran ya kan. Ini jenisnya tadi cemara udang Pak. cemara udang. Nah teman-teman, ini yang lagi nyari cemara udang nih, ini lagi prepare. Ini umur berapa nih Pak Wido? Kalau ini 2017 berarti 5 tahun Pak, 5 tahun. Oke, yang lain lagi Pak Wido? Nah, terus untuk yang ini dolar Pak, ini dolar Korea ya kan, dolar Korea. Jadi kalau ini dari 2014 ini Pak, termasuk yang pertama saya di sini 2014. Ini dolar Korea ya Pak? Dolar Korea. Nah teman-teman nih, dolar Korea nih akarnya luar biasa seperti mencengkram bumi. Nah, ini untuk bonsai mem ini, calon mem. Jadi dengan ketinggiannya cuma segini Pak, berapa senti nih, paling sekitar 15 cm ya kan. Cuman udah nampak kayak pohon besar karena memang dirancang untuk bonsai mem, namanya bonsai mini ya kan, bonsai mini. Tapi daun-daunnya baru perlahan mulai tumbuh ya Pak? Nah, untuk daunnya baru digundul nih Pak, baru digundul ya kan, untuk pergantian, untuk perantingan yang lebih kecil lagi, anak ranting maksudnya. Kalau itu sudah rantingnya udah dapat, tinggal anak rantingnya. Juga jenis yang Korea Pak, cuman ini enggak original. Maksudnya enggak original, ini penggabungan dari sekian banyak batang Pak. Ini ada 6 kalau enggak 7 batang ini digabung jadi satu. Jadi kita mau ngambil proporsinya biar dapat ya kan, dengan ketinggian 40 cm cuman besarnya udah dapat nih, selengan ini. Yang seharusnya kalau misalkan kita pisahkan cuma kecil nih, kecil, cuman karena udah kita gabung jadi nampak besar, proporsinya udah dapat ya. Kalau yang ini kimeng Pak, kimeng ya kan. Jadi ini masih pondasi, program akar udah meranjak ke batang ya kan. Jadi besok ini rencananya untuk kedepannya ya sekitar 3 bulan lagi lah kita potong sini untuk tangan-tangannya, jadi nampak pendek, tinggal kita bikin cabangnya. Kalau ini anteng putih jenisnya, anteng putih. Untuk rencananya sebenarnya ini udah bisa ini naik ke pot ya kan, naik ke pot, tinggal udah dapat lah untuk proporsinya, akarnya udah dapat semua, tinggal tunggu naik ke pot. Kalau yang ini tetap dengan dolar, cuman gayanya ini agak lain, gayanya semi slanting ya kan, semi menjuntai karena sebenarnya dolar itu memang gampangnya dibikin untuk menjuntai karena arah cabangnya itu selalu lari ke bawah, dia jarang ke atas, itu kepayahan. Jadi melarinya ke bawah terus, jadi kalau dibikin juntai itu lebih bagus sebenarnya untuk dolar. Ini Kamboja Jepang adenium, sebenarnya ini sering masuk kontes juga, cuman jenisnya adenium. Jadi kalau ini keunggulannya tetap di akarnya yang
prekok ya kan. Nah, itulah. Ini dulu ya tertimbun juga, cuman diangkat sedikit demi sedikit, diangkat. Nah, jadi membesar dia. Kalau untuk adenium itu cepat sebenarnya Pak, cepat ya kan, sekitar 3 tahunan lah, 3 tahunan ya, bisa seperti ini. Ini adenium yang sekitar 1 tahun lah, sekitar 1 tahun. Jadi nanti kalau misalkan ini numbuh, ini kan udah nyampe cabang-cabang juga. Nah, kita angkat, bawahnya kita ganjal lagi dengan media yang subur. Nanti kan membesar lagi bawahnya, besok angkat lagi, bawahnya kasih media yang subur lagi, lama-lama nanti bentuk makin besar. Nah, itu kita barusan berada di bagian depan teman-teman. Ternyata ini di samping masih ada koleksinya lagi nih. Nah, kalau ini jenisnya kimeng, cuman untuk cara kerja program akar sama batangnya berlanjut. Jadi kalau tadi itu kita pecah batang bagian bawah dengan 4 rumusnya 4, 8, 16. Kalau ini tidak seperti itu, jadi kita belah 4 dulu, baru kita belah zigzag ke atasnya. Jadi kalau dari sini tadi itu kita belah sini, nah dari atasnya itu belah kemari. Jadi ini untuk pembesaran batangnya, jadi batangnya akan nampak lebih besar. Galak Pak, nggak bisa ngomong juga Pak, bisa ngomong apit, manggil apit, halo juga bisa. Halo katanya teman-teman. Kita intip dulu. Halo katanya teman-teman. Wah, ternyata Pak Wido ini tidak saja hanya sebagai penghobi tanaman teman-teman. Dia juga melihara burung nih, yang lumayan mempunyai nilai bisnis yang oke. Ternyata dia juga bisa bilang oke teman-teman. Oke, kita coba simak ke bonsai dulu. Ini di belakang rumah ini pohon apa ini Pak Wido? Pohon jambu teman-teman. Nah, ini ternyata di belakang ada markas koleksi daripada perbonsaian teman-teman. Luar biasa. Elegan tadi belum. Kalau ini jenisnya Ficus juga, Ficus elegan. Jadi ini prosesnya masih dari bawah juga, pondasi, dari pondasi. Ini dulu dari cangkok juga. Ini baru kita pecah ini Pak, kita pecah, udah pecah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 2, 14 Pak, itu udah 14. 2 kali pecah batang ini Pak, 2 kali pecah batang. Dari 4 ya nambah-nambah, yang besar ya dipecah 3. Seperti itu. Belakang ini kebun khusus bonsai teman-teman. Wah, saya bahagia banget nih bisa langsung berkunjung ke sumber markas bonsai PT Tunggal Perkasa Plantation. Ya. Ini apa nih Pak Wido? Anting putri putih. Ini dari udah sekitar 5 tahun, dari program akar, batang, cabang, ini udah nyampe ke perantingan. Ini posisinya memang di ground Pak, di ground ini biar cepat besar. Jadi kalau di pot kan agak lama, jadi kalau ini sebenarnya udah bisa naik ke pot juga, tinggal naikkan, tinggal potong akar naik ke pot. Ini adalah koleksi yang katanya saat ini sedang ngetren. Namanya adalah Simbur teman-teman. Kita intip. Yuk Pak Wido, gimana nih Pak Wido? Nah, kalau ini namanya Seng Simbur Vietnam. Ini memang asalnya impor Pak, dari impor ya kan. Jadi kalau ini program dari 2020, sekitar 3 tahun, jadi kita masih program akar ini, mantap ini, jadi pendek, bugel ya kan. Nah ini udah merambah ke percabangan, tinggal motong ini, potong, tinggal bikin tangannya udah jadi nih. Ini termasuk yang lagi trending untuk saat ini kan, jadi makanya selain anting putri, inilah yang mungkin kemungkinan untuk tahun-tahun ini, tahun ke depan untuk jadi primadona ya Pak ya. Jadi primadona. Jadi di sekeliling rumahnya ini Pak Wido ini memang punya koleksi beringin semua teman-teman. Nah kita coba intip yang di sebelah sana, itu apa namanya? Sama juga nih Pak, Seng Simbur masih program akar batang ya kan. Ini masih di ground ya kan. Kalau untuk rencananya
Ini targetnya sebesar betis Pak, Sebesar betis teman-teman. Paling enggak ya masih sekitar 5 tahunan lagi. 5 tahunan lagi, luar biasa, kita sambil menunggu ya 5 teman-teman. tahun lagi, makanya yang saya tadi katakan bahwasannya juga bonsai itu melatih kesabaran juga. Melatih kesabaran. Kesabaran, ya kan? Karena Ini teman-teman saya nggak bisa masuk karena ada safety pagar dari jaring nih teman-teman. ya Oke, thank you untuk waktunya Pak Wido. Kira-kira apa yang bisa Pak Wido harapkan atau ingin sampaikan atau teman-teman kepada para pecinta bonsai, terkhusus buat teman-teman yang ada di Astra Agrolestari? kalau untuk pecinta bonsai yang jelas yang namanya kita belajar sabar ya kan, belajar sabar. Jadi hasilnya ya kalau hasil itu pasti ada, cuman kita kan sabar, seperti itu aja. Oke, Pak Wido, terima kasih atas waktunya. Semoga usahanya semakin laris manis ya. Terima kasih.